Bajentol. Lucu ya, lucu. Di studio podcast Bajentok sekarang sudah hadir Putri Indonesia Kalimantan Tengah. Entar dulu, Putri Kalimantan Tengah untuk Indonesia. Putri Kalteng Indonesia apa Putri Indonesia untuk Kalteng sih? Apa gimana sih? Oke, yang benar adalah Putri Indonesia Kalimantan Tengah 2024. Wow, jadi Putri Indonesia Kalimantan Tengah 2024. Betul. Ada Desi Paramita. Gila ya. Jujur aja nih, aku ngelihat Desi itu kayak ngelihat masa depan. Oh. Apa tuh? Soalnya kenapa? 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 Gak apa-apa, kayak Seperti ngeliat melihat senyum masa kamu depan. tuh kayak ngajak berumah tangga gitu. Wow. Serius, Pak? Di sini rame banget, Jadi- Wak. Jadi Ya. sampai selesai mesti senyum terus nih. Iya dong, gitu dong. Jadi biar, soalnya kamu tuh kayak mood booster gitu kan. Wow. Desi. Kamu besok ada kegiatan apa? Kamu di Palangkaraya udah berapa lama nih? Udah berapa hari? Udah 1 minggu. 1 minggu? Iya, di Terus sini. nanti persiapan grand final balik ke Jakarta kapan? Harus balik ke Jakarta untuk persiapan Berapa karena hari masih ada, aku masih punya waktu 3 sampai 4 hari. Itu akan aku pergunakan juga untuk menyiapkan yang harus dibawa di Jakarta. Mulai karantinanya itu minggu depan. Karantina minggu depan ya? Iya. Jadi itu 3-4 hari kamu masih ada di Palangkaraya? Besok aku terbang ke Jakarta. Nggak ada waktu kosong deh buat aku, sejam 2 jam gitu. Ya nggak, kita cuman pengen Atau habis intim podcast aja. gitu. Habis podcast, boleh. Podcast. Kita minum air putih dulu. Oke, ini Desi. Jadi Desi, kita akan banyak ngobrol bagaimana Desi Paramita yang tentunya akan menjadi delegasi Kalimantan Tengah nih dalam satu ajang yang keren banget ya nih, pemilihan Putri Indonesia. Betul. Pemilihan Putri Indonesia. Dan kita jujur aja, masyarakat Kalimantan Tengah itu pasti mau gimana pun, siapapun yang tentunya sudah punya niat tulus banget, niat dan tujuan yang mulia banget untuk bisa mewakili Kalimantan Tengah, kita pasti support banget, big support lah. Iya, terima kasih. Buat Desi. Dan sekarang Terima kita kasih. pengen tahu bagaimana sih prosesnya sampai Desi bisa menjadi Putri Indonesia Kalimantan Tengah 2024. Oke Kak, jadi sebenarnya prosesnya itu panjang banget ya. Yang pertama, jadi disclaimer dulu nih, Oke. ada banyak banget ratusan perempuan yang mendaftar Putri Indonesia untuk bisa mewakili beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Lalu mereka menyaring hingga puluhan. Setelah itu kita diadakan audisi nasional. Di audisi nasional itu terdiri dari 2 hari. Hari pertama kita melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, lalu pengukuran misalkan lingkar pinggang dan lain sebagainya. Apakah memang sesuai dengan kualifikasi mereka. Hari pertama mungkin masih banyak perempuan yang datang di hari pertama. Lalu setelah lolos di hari pertama, datang hari kedua, itu hari yang lumayan cukup deg-degan karena Itu dari ratusan itu udah dicari berapa tuh? Di hari kedua tuh udah ada yang nggak lolos dari gitu? hari pertama tuh udah ratusan, itu udah full banget Banyak satu banget gedung, ya? banyak banget sampai ke lobby antriannya. Lalu setelah itu kita nggak pernah tahu siapa yang bakal kepanggil hari kedua. Tapi nanti by phone, biasanya sore. Oh, Sore gitu. sampai malam rentang waktunya dikabari lolos ke hari kedua seperti itu. Lalu kalau mulai hari kedua, udah bisa dihitung nih ada berapa puluh orang, udah nggak full Dan itu lagi. masih berapa puluh ya? Masih berapa puluh lagi, Dan itu Kak. belum penentuan, maksudnya nih nanti kamu Belum. atau mungkin kamu ketika mendaftar itu udah karena aku punya keturunan Kalimantan Tengah Dayak, aku pengen mewakili Kalimantan Tengah. Apakah seperti itu? Memang iya, udah ada. memang dari awal kita mendaftar itu kita sudah punya tujuan ingin merepresentasikan provinsi mana, Provinsi mana, seperti udah itu. ini ya. Iya. Udah kefilter tuh Betul, semua sudah itu ya. terfilter. Oh, misal yang provinsi Kalimantan Tengah kandidatnya ada 20. Untuk provinsi lain kandidatnya ada 10 dan lain sebagainya. Lalu di hari kedua ini adalah
sesi deep interview oleh juri one Deep by interview. one. Iya, berbicara dan menceritakan segala hal, meyakinkan juri ini bagaimana caranya biar kita terpilih menjadi perwakilan dari provinsi yang kita ingini. Seperti itu sih, Kak. Dan dari sekian banyak itu dan kamu terpilih Puji Tuhan. untuk menjadi itu ya Putri Indonesia Kalimantan Tengah. Nah, sekarang puji setelah Tuhan. officially kamu terpilih menjadi Putri Indonesia Kalimantan Tengah, itu langsung pasti dikasih kayak time schedule atau apa itu, dan kamu gimana tuh? Apa aja kegiatan yang udah kamu? Betul. Itu dari kapan sih? Setelah hari ini berapa sebulanan ya? Enggak ya? Baru berapa kemarin yang kamu officially terpilih itu dari Februari. Februari. Awal Februari ini. Awal Februari. Jadi, Dan sekarang pasti udah kamu udah banyak kegiatan ya. betul. Apa aja tuh? Betul, Kamu boleh cerita tuh, begitu. Jadi memang kebetulan Desi ini atau Pulau Kalimantan merupakan gelombang terakhir yang diumumkan siapa saja perwakilannya. Jadi Putri Indonesia ini memiliki beberapa gelombang. Gitu. Gelombang pertama itu di awal Januari, gelombang kedua di pertengahan Januari, gelombang ketiga di awal Februari. Pengumumannya beda-beda diumumkannya. Jadi provinsi ini mungkin regionalnya mungkin di awal tahun. Mungkin gitu ya. seperti itu. Dan khusus Kalimantan Tengah di Februari tadi. Iya, aku Kalimantan Tengah ada di Februari, dan hal itu mengakibatkan sedikit sekali waktu yang aku miliki untuk mempersiapkan diri serta segala perlengkapan yang harus dibawakan di grand final nanti. Iya, Kak. Jadi ini cukup challenging banget sih. Makanya aku harus menemukan tim yang memang siap untuk bertempur. Karena bagaimanapun bukan hanya aku loh yang berkompetisi. Aku juga butuh orang-orang yang mensupport aku di balik layar. Turut membantu aku mempersiapkan hal-hal yang harus dibawa di grand final, dan untungnya aku menemukan dan ditemukan oleh orang-orang baik di Kalimantan Tengah. Udah ada tim sukses ya? Wah, ada, dan itu timnya hebat banget sih. Nah, sekarang dalam setiap program itu ada hal baru nggak yang benar-benar kamu tiba-tiba amazed gitu dengan, ternyata ketika kamu ikut Putri Indonesia dan kamu terpilih menjadi Putri Indonesia Kalimantan Tengah, kamu tuh ada satu hal baru yang membuat kamu kayak kagum banget gitu, kayak wah, kayaknya aku beruntung banget nih jadi Putri Indonesia Kalimantan Tengah. Misalnya nih, kamu ketemu mungkin ada hal orang-orang baru yang ternyata tadi yang support kamu kan, kemudian tentang budayanya, mungkin tentang hal-hal lain yang kamu tuh bisa kayak sesuatu yang baru yang kamu dapat gitu, informasi yang kamu ternyata kamu perlu banget dan kamu juga kagum gitu dengan apa yang kamu dapat gitu informasinya. Ya, itu pastinya ada ya, Kak. Karena menjadi Putri Indonesia ini bukan hanya kamu menjadi seorang beauty queen yang bermodalkan paras yang indah untuk dipandang. Hal yang aku rasakan ketika terpilih itu pastinya menjadi pusat perhatian. Karena bagaimanapun satu Indonesia ini mengetahui Putri Indonesia dari ajangnya sendiri, itu banyak sekali yang memandang Putri Indonesia, dan siapa-siapa saja sih yang terpilih seperti itu. Dan yang paling aku rasakan secara langsung ya, Kak, saat aku terpilih ini, akses aku untuk bertemu dengan orang-orang lebih mudah, puji Tuhan, seperti itu. Dan ya, aku sedang belajar hal-hal baru untuk melakukan audiensi dengan para pemerintahan. Itu sesuatu hal yang menyenangkan sekaligus ya challenging untuk hidup aku. Terus kamu selama ke Kalimantan Tengah nih, Betul. Palangkaraya, udah kemana aja nih? Palangkaraya doang apa ada beberapa Bangau, Bangau ya? Iya. Bangau. Nah, itu ketika kamu dalam satu program kegiatan kamu ketemu dan orang-orang, ada nggak hal yang bikin kamu kayak terkesan gitu? Kayak misalnya dalam perjalanan beberapa hari ini kamu udah kemana aja, kayak tadi kan Sebangau tuh mungkin itu wisatanya. Betul. Nah, terus ada hal-hal lain kayak misalnya kamu ketemu dengan mungkin kan aku lihat di Instagram kamu tuh kan kamu kayak sering banget nih ketemu ke kayak panti-panti sosial. Iya, Nah, mungkin ada juga nggak kayak gitu? Betul. Nah, karena kebetulan waktu persiapan ini sangat singkat dan banyak sekali PR yang harus dikerjakan, seperti pembuatan video profile, lalu melakukan photoshoot, menggunakan hasil karya desainer lokal dari provinsi yang diwakili. Sehingga kedatangan ke sini itu difokuskan, kita menggunakan skala prioritas. Skala prioritasnya kita harus melakukan video profile dulu. Video profile ini berisikan video singkat mengenai Kalimantan Tengah dan juga mengenai video profile Desi sendiri. Lalu setelah itu, untungnya
Kalimantan Tengah masyarakatnya atau pemerintahnya menyambut Desi dengan sangat baik. Iya, kompak dan baik banget. Jadi kemarin juga udah melakukan mediasi sama Dinas Pariwisata dan pihak mereka antusias. Mereka juga menyambut dengan baik dan hangat. Iya, dengan ibu-ibu yang ada di sana, mereka juga berpesan bahwa Kalimantan Tengah ini akan melakukan banyak sekali event tahunan yang akan diselenggarakan di tahun 2024 ini. Jadi dimohon nih Putri Indonesia sebagai representatif dari Kalimantan Tengah untuk lebih gencar lagi mempromosikan event-eventnya Kalimantan Tengah, pariwisatanya seperti itu. Dan wow, bagi aku ini loh perbedaan menjadi Putri Indonesia, bahwa kita juga memiliki tanggung jawab untuk turut serta mengembangkan atau lebih mempromosikan mengenai segala hal yang ada di provinsi kita. Iya. Dan itu keren banget sih. Kita juga ngelihat bahwa kalender event yang ada di Kalimantan Tengah itu banyak banget. Betul. Dan memang harapan kita bahwa kita butuh banget orang-orang seperti Desi itu yang bisa mengenalkan Kalimantan Tengah ini ke semua orang gitu, ke semua kalangan, terutama juga ke mancanegara malah ya. Karena kan Putri Indonesia ini kan ada follow up ya. Iya. Iya kan Putri Indonesia ada nggak ke ke ajang internasional ya. Betul. Namanya apa tuh? Jadi Putri Indonesia itu memiliki 3 lisensi ya sampai dengan saat ini. Ada Miss Internasional, ada Miss Supranasional, dan ada Miss Charm. Seperti itu. Top 3 dari Putri Indonesia akan melaju ke masing-masing lisensi internasional itu. Iya. Dan aku lihat juga ada banyak sekali ini pemilihan-pemilihan kayak putri-putri begitu. Itu bedanya apa sih dengan Putri Indonesia? Mungkin tujuannya sama untuk mengharumkan nama dan bangsa negara Indonesia ya. Namun kalau aku bisa sedikit cerita nih Putri Indonesia, perbedaannya di legacy kali ya. Karena namanya juga Putri Indonesia. Jadi ini adalah wadah untuk perempuan-perempuan Indonesia agar memiliki platform untuk bisa bersuara, agar menjadi pribadi yang menginspirasi dan menjadi aspirasi untuk orang-orang. Jadi sebagai Putri Indonesia ini bukan hanya menjadi pribadi yang dilayani oleh orang-orang, justru kita yang harus melayani seperti itu. Dan mungkin melalui kamu juga ada hal-hal yang tidak tersampaikan karena kamu bilang tadi kan ada akses tuh. Desi bilang ada akses, dan ketika ada orang menyampaikan sesuatu melalui akses yang kamu punya, kamu bisa menyampaikan aspirasi itu tadi. Benar. Nah, sekarang kalau kita bicara lagi tentang event Putri Indonesia, itu lebih ngenalin apa sih? Tadi kan kayak budaya, terus ada program prioritas. Nah kan mungkin program-program itu kan ada banyak tuh. Benar. Ya ada banyak yang mungkin di provinsi lain yang kamu tahu itu apa aja. Kemudian itu lebih ngenalin apa sih? Apakah memang khusus kayak mengenalkan tentang misalnya nih tentang wisata kah, atau tentang adat istiadat, atau mungkin nih yang berhubungan dengan sosial gitu. Atau mungkin melalui social skill akhirnya ada satu hal yang mungkin dengan hadirnya kamu jadi berdampak ketika ada konflik, tiba-tiba hadir damai gitu. Ada nggak gitu? Jadi goalsnya dari Putri Indonesia ini ya, dia itu untuk menjadi platform yang bisa mengenalkan pariwisata, budaya, atau hal apapun yang ada di provinsinya. Dan yang kedua, sebagai Putri Indonesia ini harus bisa memahami secara general permasalahan atau isu-isu apa yang ada di negaranya, karena sifatnya kan lebih global gitu. Ini Putri Indonesia, sekali lagi ini udah tingkat nasional. Kamu harus paham tidak hanya permasalahan atau isu-isu yang ada di provinsi kamu, tapi juga mengenai isu yang ada di nasional. Seperti itu, Kak. Jadi kalau tadi kan kita banyak juga bicara tentang Putri Indonesia, tentang prosesnya Desi di Putri Indonesia. Nah sekarang kita pengen tahu nih bagaimana Desinya lagi nih, tentang pribadinya Desi. Desi sekarang sibuk apa aja nih selain kan tadi kan sudah ikutan Putri Indonesia tuh. Sebelumnya ada kegiatan apa, atau mungkin sibuk apa, profilnya kamu lah, kamu bisa sampein tuh. Nah, kalau aku pribadi, kegiatan sehari-harinya itu memang sebagai profesional model. Oh, memang model ya? Profesional model, talent dan aktris di Jakarta. Jadi
dan full time entertainer ya. Yeah. Namun di lain sisi aku juga sebagai social activist. Jadi aku memang aktif di kegiatan sosial dan tergabung juga di salah satu organisasi sosial di Jakarta. Sehingga hal itu spill nggak apa-apa tuh? Boleh nggak ya? Nggak boleh ya? boleh-boleh aja. Dan hal itu juga yang membuat aku berinisiasi memiliki advokasi yang aku namakan Children for the Future. Children for the Future. Ya, seperti itu. Karena masing-masing dari Putri Indonesia ini harus memiliki impact positif untuk lingkungannya. Kamu bisa melakukan apa untuk lingkungan, bangsa, atau bahkan negara. Dan ini akhirnya terinisiasi dari otak aku dan kebetulan juga sudah berjalan selama 5 tahun, kurang lebih dari tahun 2019. Kita ini fokusnya di trauma healing untuk anak-anak pasca terjadinya bencana alam dan juga perbaikan gizi untuk anak-anak Indonesia. Kalau banyak orang yang masih awam ya, kenapa harus trauma healing gitu. Karena aku ini orang yang sering terjun ke lapangan kebetulan, jadi aku menemukan fakta bahwa Indonesia ini dikelilingi oleh ratusan gunung Merapi aktif dan juga lempeng tektonik yang mengakibatkan negara Indonesia sering mengalami yang namanya bencana alam. Nah, saat terjadi bencana alam, banyak sekali bantuan-bantuan yang datang, donatur memberikan bantuan, tapi mereka semua hanya fokus ke orang dewasanya saja, Kak. Padahal korban dari bencana alam itu kan bukan hanya orang-orang dewasa, anak-anak kecilnya juga. Iya, anak-anak kecil juga merupakan korban dari bencana alam. Dan faktanya, anak-anak kecil ini rentan mengalami yang namanya trauma. Karena apa? Anak kecil ini kan nggak paham kenapa tiba-tiba rumahnya hancur. Kenapa tiba-tiba mereka terpisah oleh keluarganya seperti itu. Dan kasihan, mereka ini tidak tersentuh. Dari situ aku mensiasati, kita harus memberikan sesuatu yang berarti untuk anak-anak. Ya, makanya aku menciptakan trauma healing untuk anak-anak pasca terjadinya bencana alam. Diharapkan nih, kalau seandainya anak-anaknya sampai mengalami trauma nih Kak, itu kan pasti akan mempengaruhi tumbuh kembang mereka ke depannya. Ketika mengalami tumbuh kembang ke depannya, mereka tidak bisa menjadi personal yang unggul dan berkualitas, dan itu disayangkan dan dikhawatirkan sekali kan Kak. Jangan sampai negara Indonesia ini tidak memiliki sumber daya alam yang berkualitas. Dan lagi aku fokusnya di perbaikan gizi untuk anak-anak Indonesia. Melihat nawacita negara Indonesia menjadikan Indonesia maju 2045 ya Kak, harapannya semoga. Jadi apa sih langkah yang harus kita siapkan? Pertama itu SDM-nya. Aku menyadari kita harus menyiapkan sumber daya manusianya yang unggul dan berkualitas. Tapi caranya seperti apa? Cara terkecil yang bisa kita lakukan adalah pemberian nutrisi, gizi seimbang untuk anak-anak yang ada di masa sekarang ini. Karena bagaimanapun di tahun 2045 mereka semua yang akan menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Dari situ aku menyadari bahwa pentingnya pemberian nutrisi yang unggul dan berkualitas untuk menciptakan sumber daya manusianya yang berkualitas juga. Karena aku percaya what you eat you become. Oke. Dan kita bisa lihat kan nih, sosok ibu rumah tangga yang dibutuhkan kayak gini nih. Ayo tepuk tangan bawah, tepuk tangan bawah. Gimana? Aman. Maukah kau? Apa? Jadi, aku tadi penasaran juga sih. Ini salah satu untuk bagaimana caranya kita bisa masuk dalam satu fase seorang anak yang mengalami trauma. Betul. Dan itu kan sebenarnya satu kebutuhan manusia yang memang sebenarnya bisa mengatasi itu gitu. Kita bisa kayak support. Benar. Jadi kan tidak hanya anak-anak ya, kadang-kadang nih teman-teman nih yang juga mengalami satu masalah. Tidak hanya bencana, mungkin ada masalah-masalah keluarga, atau mungkin ada masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupannya. Nah itu kan kadang-kadang ada juga yang membuat trauma ya. Aku tuh sebenarnya pengen juga belajar dengan apa yang sudah kamu sampaikan, bagaimana kita tuh, misalnya nih si Desi ini punya teman nih ya. Desi itu punya teman yang mungkin dia mengalami masalah yang begitu berat banget, sampai dia depresi gitu. Terus Desi datang gitu, dan dia memang butuh Desi, dan Desi kira-kira apa yang Desi sampaikan atau mungkin apa yang Desi respon reaksi ketika Desi
punya teman yang mengalami masalah berat gitu atau mengalami depresi. Itu bisa nggak sih? Itu gimana sih? Aku pengen belajar juga soalnya kan. Boleh. Teman-teman tuh stres semua nih. Kayak gini. Boleh. Gimana Iya, gitu? jadi sebenarnya ada banyak banget ya Kak cara untuk kita mengatasi trauma diri sendiri ataupun membantu memulihkan trauma yang dialami oleh orang lain. Yang pertama, terkadang ketika kita mendapati permasalahan hidup atau apapun hal yang menitik beratkan hidup kita, terkadang kita hanya membutuhkan untuk didengarkan, seperti itu. Jadi aku sebagai pribadi yang memang fokusnya di trauma healing harus menyiapkan diri untuk menjadi seorang pendengar yang baik. Karena bagaimanapun terkadang seseorang itu ketika menceritakan permasalahannya bukan untuk dicarikan solusinya. Tidak semua orang menceritakan permasalahan untuk dicarikan solusi, tetapi mereka memang hanya ingin didengarkan aja. Gitu, itu yang pertama. Lalu yang kedua mungkin bisa melakukan pendekatan personal. Pendekatan personal itu lebih ke sharing session ya. Empat mata ketemu mata gitu. Jadi boleh diceritakan permasalahannya apa, lalu dikasih beberapa solusi seperti itu. Jadi yang paling utama adalah didengarkan. Didengarkan dulu. Terkadang manusia itu memiliki permasalahan dan obatnya hanya didengarkan. Jadi nggak harus misalnya ketika dia mengalami masalah tiba-tiba kita udah langsung kasih nasihat aja gitu. Iya, Terkadang orang begitu, kamu tuh harus sadar gitu, kamu tuh kasihan banget tuh tiba-tiba udah kayak divonis gimana-gimana kan. Betul. Jadi memang berarti itu tadi ya, kebutuhan, aku suka banget tuh, kebutuhan manusia itu sebenarnya didengarkan. Benar. Jadi ketika dia datang dengan segala permasalahannya, ketika dia punya kesempatan untuk berbicara, dan dia didengar. Ya, jadi bukan ada feedback yang begitu dam langsung muncul. Betul. Akhirnya dia ngerasa kayak, ya tetap nggak bisa dia ngelakuin apa-apa, karena dia memang lagi trauma gitu kan, Betul. lagi depresi. Betul. Karena kan kadang juga kita harus membuang satu persatu beban yang ada di dada ya. Dengan cara apa ya, menceritakan dan didengar, itu juga sudah menjadi obat. Tidak harus kita pergi kemana gitu, menghabiskan uang yang banyak. Tapi cukup menemukan seseorang yang mau mendengarkan kamu dengan tulus. Oke. Seperti itu. Itu penting banget tuh. Jadi kita pengen tahu bagaimana si Desi. Kalau Desi itu, kalau ini gini ya, kalau misalnya aku ada masalah, aku datang cerita ke Desi boleh ya? Oh boleh, Desi boleh. siap jadi pendengar yang baik. Boleh. Terus sambil candlelight dinner gitu. Boleh ya? Di mangga besar tapi di mangga dua. Rugi dong. Oke. Nah, orang tua gimana? Support? Sangat support sekali. Karena kamu kayaknya udah jadi profesional model tuh udah lama banget ya? Bener Dan Kak, karena sampai- betul dari pihak orang tua juga, apalagi mamah nih, memang gencar sekali untuk mempersiapkan aku memiliki mental kompetisi. Jadi dari kecil, kalau dari kecil itu kan kita lombanya mall to mall ya Kak. Kalau zaman dulu itu masih mall to mall, jadi sering diikutin lomba apapun, Fashion lomba show. fashion show atau lomba mewarnai, lomba puisi, lomba nyanyi, itu harus diikutin. Menang nggak menang itu bukan suatu persoalan besar, yang penting menciptakan mental yang kuat akan kompetisi gitu. Dan ini Putri Indonesia, ini adalah pencapaian terbesar kamu dari sekian banyak kompetisi yang kamu ikuti. Betul sekali. Iya. Karena sesulit itu ya Kak, ternyata sangat amat sulit. Dan sekarang prepare-nya apa nih? Kamu lagi prepare apa nih untuk mempersiapkan apalagi Grand Final? Grand Final udah sebentar lagi, betul. Dengan segala persiapan yang harus dibawa di Grand Final, itu paling penting kan ada gaun, ada beberapa gaun dan baju dari desainer lokal yang harus dibawa. Dengan waktu 2 minggu ini, kebayang dong Kak, bagaimana kagetnya juga para desainer lokal yang, Kak aku harus membawa gaun seperti ini. Sorry, desainer lokal gimana tuh maksudnya? Desainer dari Kalimantan Kalimantan Tengah, Tengah, oke, betul. Dari provinsinya masing-masing. Dengan waktu yang sangat mepet ini, dan puji Tuhan mereka semua menyanggupi support. Sekarang juga kostumnya sudah mulai jadi, bisa dikenakan, tinggal aku melakukan photoshoot menggunakan gaun-gaun tersebut.
persiapan lainnya mungkin ya public speaking ya Kak, karena bagaimanapun akan banyak sekali pertanyaan yang dilontarkan kepada para kontestannya, dan itu harus disiapkan mental yang luar biasa. Kalau kita tidak terbiasa menjawab pertanyaan, itu pasti akan kaget sih. Iya, karena kan kadang-kadang ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan tadi lingkungan sosial. Betul. Isu-isu terkini trauma healing gitu. Ya kan? Betul. Nah, terus setelah di Putri Indonesia, atau mungkin ada something yang pengen kamu kejar lagi gitu. Kamu punya ingin sesuatu yang ingin kamu capai gitu di apa namanya? Selain menjadi profesional model, atau mungkin ke depan nih, di masa depan kamu pengen jadi apa sebenarnya? Ya, jadi sebenarnya harapan aku ini dengan menjadi aku Putri Indonesia ya, karena prinsip aku bukan sendiri jadi ini ASN kan, PNS. Bukan ya? karena prinsip aku ini menjadi Putri Indonesia to inspire and to aspire, ya kan? Setelah menjadi Putri Indonesia, aku ingin sekali dilibatkan dalam segala hal untuk membangun bangsa dan negara. Apalagi dengan sosial advokasi aku ini, menyiapkan anak-anak di masa depan, itu bagiku juga memang suatu langkah kecil yang kita bisa berikan untuk bangsa dan negara, tapi harapannya semoga aku bisa menciptakan sesuatu hal yang lebih besar lagi, memberikan dampak positif, impact positif untuk Kalimantan Tengah atau bahkan untuk Indonesia. Wow. Itu sih memang dari dalam lubuk hati yang terdalam tuh jiwa aku sangat mencintai Indonesia. Apa yang bisa aku lakukan untuk negara ini? Seperti itu sih, Kak. Itu keren ya. Kamu maksudnya udah punya tujuan yang sangat mulia sekali, terutama itu dalam mimpi besar kamu bahwa kamu pengen melakukan sesuatu buat bangsa Indonesia gitu ya. Kayak contohnya ada teman kita tuh si Sigit, ya jangan buat Indonesia, buat gimana sih? Sedikit suka merdeka. Sigit kamu kasih lihat muka kamu. Harusnya dia yang nge-host nih. Tapi nggak apa-apa. Jadi kan menjadi kesempatan buat kita juga saling kenal sebelum saya ke Jakarta support si Desi betul. gitu. Harus dong, Harus. Tanggal berapa sih? 8 Maret. 8 Maret jangan lupa. 8 Maret? Iya, dan awal Maret tuh udah mulai voting. Jadi jangan lupa di voting. Sebanyak-banyaknya. Jadi nanti bisa dibuka website official Putri Indonesia, lalu lakukan voting. Nanti ada banyak kontestan, dicari Desi Paramita Kalimantan Tengah, langsung aja di voting seperti itu. Dan ini yang penting. Karena ini loh Kak. Gimana? Karena juara voting ini langsung melaju di top 16. Top 16. Iya, langsung jadi menyingkirkan 45 finalis. Mohon dukungannya. Bisa. Yuk Kalimantan Tengah bisa yuk. Kalimantan Tengah. Iya, ayo. Dan yang paling penting nih ya. Ya. Paling penting. Tadi kan 8 9 Maret ya? 8 Maret. 8 Maret. Yang penting tayangnya sebelum 8 Maret. Ini editornya nih. Tuh, pasti lihat tuh editornya tuh. Tayangnya 8 9 Maret. Dia minta support begini ditayangin 10 Maret. Gimana sih editornya? Awas kamu ya. Memang semua. Kasih tahu tuh Kak Desi tuh editornya. Dimohon bantuannya Kakak untuk Kalimantan Tengah. Karena memang target dan harapan aku nih sangat tinggi ya untuk Kalimantan Tengah di tahun ini. Melihat memang provinsi aku sebelum-sebelumnya mungkin belum rezeki untuk mendapatkan placement di Putri Indonesia. Jadi saat ini aku sebagai perwakilan dari Kalimantan Tengah, sudah saatnya di tahun 2024 ini Kalimantan Tengah mendapatkan prestasi dan placement tertinggi di pemilihan Putri Indonesia. Amin. Sebelumnya kita nggak apa-apa ya compare ya. Nggak apa-apa. Sebelumnya ini Kalimantan Tengah di posisi apa tuh? Di urutan mana gitu? Oh, finalis. Iya, finalis 34 besar. 34 Jadi perwakilan besar. finalis. Ada berapa sih? Kalau sekarang kan provinsi Indonesia ada 38 Kak, tapi ya ada 4 provinsi baru ya. Iya. Tapi kali aja dia mau pilih kecamatan gitu. Provinsi. Iya, provinsi. Namun sampai dengan saat ini masih 34 provinsi yang diikutsertakan. 4 provinsinya masih dalam tahap mungkin legacy dan lain-lain, administrasi dan lain sebagainya. Dari 34 provinsi ini untuk DKI Jakarta mendapatkan slot 6. Jadi total lalu ada juga wildcard dari
putri yang juara kedua, pokoknya dari yang tidak terpilih, mereka melakukan voting dulu biar bisa dapat wildcard menjadi finalis nasional. Total semua ada 45 orang. 45. Iya, Dan betul. tahun kemarin masih di 30-an Di, ya? 45, jadi finalis. Oh enggak, ini maksudnya yang Kalimantan Tengah? Finalis dari finalis 45 aja? besar, ya. Makanya tahun ini targetnya harus mendapatkan placement. Harus. Ya, kalau teman-teman lihat kira-kira nih Desi di placement-nya atau mungkin posisinya nanti di urutan mana tuh? Kira-kira di berapa besar tuh? Coba. Top 3. Juara 1 lah. Apa nih Top 3. 3 besar ya. Amin, Tadanya. amin. Mohon dukungannya dan kekompakannya karena aku yakin keberhasilan suatu hal itu tidak hanya buah dan hasil kerja keras diri sendiri, tapi melainkan tim. Tim juga bukan hanya tim inti, tapi segala elemen masyarakat ya, pemerintah harus saling bergandengan tangan dan berkolaborasi, saling mendukung perwakilan yang melaju di nasional demi menciptakan sesuatu yang spektakuler itu sih, Kak. Masih itu tadi kita banyak mengenal tentang Desi, banyak mengenal juga bagaimana apa yang sudah dia capai, apa yang sudah dilakukan untuk Indonesia, dan itu keren banget. Terutama tadi programnya Children for the Future. future. Dan itu seru sih. Kalau kita bisa punya skill tentunya untuk bagaimana kita bisa menenangkan orang lain, menghibur orang lain, apalagi ketika dia punya masalah, dan itu kamu berdampak banget dengan anak itu udah keren banget. Karena apa? Mungkin hal-hal yang tidak kamu sadari ketika kamu melakukan hal tersebut ke anak itu ya, itu dampaknya besar. Betul. Mungkin kamu sadar kayak ya Betul. udah biasa aja, udah Betul. selesai, tapi dampaknya sangat besar bagi seorang anak, terutama untuk tumbuh kembangnya di masa Iya, depan. betul sekali. Gokil. Terima Dan sekarang kasih. jadi gini, kita biasanya kan tadi kamu datang tuh ya, Ya, kamu langsung duduk kan, betul. dan kita kenalan gitu, Desi. Untuk menutup podcast Budget Talk ini, jadi begini, coba kita salaman dulu. Terima kasih banyak, Kakak, Aduh, untuk waktunya. Tangan Putri beda banget ya. Gila, tangan Putri Indonesia sama tangan editor sih. Beda banget. Ini. Hah? Ada tangan kameramen ya ampun. Dia ada gerigi-gerigi gitu loh ini. Terus kelupas-kelupas gitu sabun cuci. Tapi enggak, itu kita nggak bahas kulit. Udahlah, itu aja. Kita masih doakan terbaik deh buat Desi. Dan tidak hanya kita harapkan bahwa dengan media ini dan podcast Budget Talk, bahwa kita semua bisa mengenal Desi sebagai perwakilan Kalimantan Tengah. Kita juga sangat bangga bahwa Desi bisa memperkenalkan Kalimantan Tengah dengan segala keunggulannya, dengan segala kelebihan andalannya gitu ya. Jadi jangan dilihat nih bahwa Kalimantan Tengah sepi lah, apalah, hutan lah, nggak apa. Ya hutan itu adalah bagian dari kekayaan sumber daya alam yang kita punya. Betul. Dan itu menjadi andalan kita tentunya untuk Indonesia. Pilih Pepri Ibin! Emosi nih. Oke, thanks banget ya. Terima kasih, Sampai ketemu terima lagi kasih. kita. Sukses buat Desi. Thank you. Amin. Semuanya Terima thank you. kasih semua. Bye. Keluar, and close the door.